Nggak kebayang ya, gimana sih Bapak mau cerita ke keluarganya? Pak, kenapa lebam-lebam? Ini habis ketemu jaminan hidup. Halo teman-teman pendengar setia Zona Kriminal. Balik lagi bersama aku nih, dari UWB. Masih dengan kisah-kisah absurd tapi nyata. Biar kalian nggak cuma pinter scrolling sosmed aja, tapi juga bisa mikir dikit. Ya meskipun mikirnya sambil rebahan, nggak masalah sih. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang ya ampun, absurd level dewa. Tapi juga bikin miris guys. Ceritanya ini dari Palembang, Kota Pempek, Jembatan Ampera, dan ternyata juga kota pinjam uang pakai jaminan tubuh. Jadi gini ya guys, ada seorang bapak-bapak, kita sebut aja inisialnya DS, umur sekitar 44 tahun, kerja di sektor swasta. Jadi si bapak ini gabut kali ya, atau mungkin lagi cari teman ngobrol online. Intinya dia nyangkut di aplikasi micet. Nah, buat yang belum tahu aplikasi micet itu apa sih? Nggak mungkin sih kalau kalian semua nggak tahu. Micet itu aplikasi chatting. Aplikasi chatting yang gimana? Yang biasanya kalian umpetin dari layar utama handphone, atau yang aplikasinya nggak kamu install tapi file mentah APK-nya kamu simpen di folder pribadi. Jadi kalau diibaratkan aplikasi micet itu semacam kayak terminal guys. Iya, betul, kayak terminal. Rame, bebas, dan penuh kejutan. Bedanya ini versi digitalnya. Terminal versi digital. Balik lagi ke cerita awalnya. Bapak ini dikenalin sama cewek muda umur sekitar 20 tahun guys. Namanya Deskova. Wih, udah keren kan? Dari namanya aja udah kayak merek parfum KW tuh guys. Dan si Deskova ini nawarinnya bukan nawarin gorengan guys, bukan asuransi, tapi Bang, aku butuh pinjem uang, nanti tubuhku buat jaminannya ya. Jaminan tubuh guys, jaminan tubuh, bukan KTP, bukan BPKB, tapi tubuh. Nah, si bapak kita yang bijaksana ini entah mikir atau nafsu duluan, akhirnya ngeiyain dong. Berangkatlah dia ke kos-kosannya si cewek itu. Dan pas sudah di kamar, ketika bapak DS tadi udah siap-siap buka baju, ya kita semua tahu endingnya bakal kayak gimana. Tiba-tiba pintunya kebuka guys. Masuklah dua cowok bernama Wali dan Abdullah. Bukan wali nikah, bukan pula wali murid, tapi wali yang bawa pisau guys. Dan temannya si Wali itu yang bantuin buat nunjukin. Des dipukulin, dicekik, diinjak, dan diancem. Kalau nggak mau transfer duit, kita viralkan. Kamu udah ngapain-ngapain sama anak di bawah umur. Jadi dari yang awalnya berharap mencari cinta di micet, malah dapat versi horornya, Catfish plus The Beauty. Nah guys, ini bukan sekedar kriminal biasa ya. Ini cerminan bagaimana budaya kita lagi ketar-ketir menghadapi era digital. Palembang itu kota dengan budaya Melayu yang menjunjung tinggi sopan santun, kehormatan, dan kebersamaan. Tapi begitu budaya itu dibawa ke ruang digital, ya ampun, bisa ambiar total. Coba pikir, di budaya kita kalau orang minta tolong, apalagi cewek, pasti banyak yang tergerak. Tapi sekarang yang minta tolong juga udah update, minta pinjem duit sambil nawarin tubuh. Itu bukan tolong menolong guys, itu udah masuk tolong menjebak. Dan ironisnya ini bisa terjadi karena literasi digital kita masih cetek. Orang-orang nggak percaya dengan wajah cantik di profil. Padahal bisa aja sih ya, itu hasil facetune atau disertai niat jahat.
Masyarakat kita tuh kadang kalau lihat foto cakep dikit langsung, wah jodohku ini. Padahal jodohmu mah belum tentu pakai micet bang, catet. Yang bikin nyesek, korban nggak cuma kehilangan uang dengan nominal kecil guys. 30 juta, bayangin, bukan 30 ribu kayak utang di warung aja. Dia juga kehilangan harga diri, trauma, bahkan bisa kena stigma sosial. Di masyarakat kita, aib itu bisa nempel lebih lama daripada utang KPR. Nggak kebayang ya, gimana sih bapak mau cerita ke keluarganya? Pak, kenapa lebam-lebam? Ini habis ketemu jaminan hidup, masa dijawab gitu? Nggak mungkin kan? Tapi serius guys, korban kayak gini tuh harus dilindungi. Jangan malah disalahin, justru kita harus pakai push edukasi digital. Jangan sampai generasi sekarang mikirnya gini, kalau mau pinjam uang, bawa jaminan tubuh aja deh, biar cepet cair. Ini bukan pinjol biasa guys, ini pinjol versi level paranormal. Dan untungnya polisi kita gercep di saat itu. 3 pelaku ditangkap, dibawa ke kantor polisi dan dikenai pasal pemerasan dan curas. Ancaman hukuman di atas 5 tahun. Tapi tahu nggak sih, meski mereka ditangkap, pasti ada komplotan lain yang siap beraksi. Kita harus sadar, teknologi itu netral guys. Yang bikin rusak tuh manusianya. Aplikasi cuma alat. Tapi kalau tangan yang megang punya niat jahat, ya tetap aja jadi alat kriminal. Sama kayak pisau, bisa buat masak, bisa juga buat nyulik. Bedanya cuma satu, apa itu? Moral. Oke guys, kita hidup di era dimana sinyal lebih gampang daripada sinyal hati. Tapi jangan sampai otak kita kalah sinyal guys. Jangan gampang percaya cuma karena cat mesra. Jangan gampang tergoda cuma karena DP-nya bening. Ingat, bening belum tentu jernih niatnya. Dan buat kalian yang pakai aplikasi chatting aneh-aneh, tolong ya verifikasi dulu, investigasi dulu, baru investasi perasaan. Jangan kayak contoh tadi, yang endingnya bukan happy ending, tapi ending di rumah sakit jiwa. Maksudnya trauma batin. Yuk sama-sama bangun budaya digital yang sehat, bukan budaya sehat-sehatan di kamar kos. Sampai di sini dulu episode kali ini guys. Kalau kalian punya pengalaman absurd tapi real kayak gini, jangan disimpan sendiri, ceritain, share biar orang lain gak jadi korban berikutnya. Like, share, dan bantu suarain kisah ini kalau kalian gak pengen ketemu jaminan tubuh palsu di micet. Karena satu suara bisa nyelamatin satu hidup, satu subscribe bisa mengobarkan semangat hidup seseorang, dan satu viewer bisa mengedukasi cara pandang seseorang. Aku pamit dulu guys, stay safe, stay waras, dan jangan gampang tergoda sama foto profil yang lebih lihat daripada foto CV lamaran kerja. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Zona Kriminal.